Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa dan sastra Indonesia. Halo anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi anekdot, mulai dari pengertian anekdot, karakteristiknya, dan juga contoh dari teks anekdot. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai materi hikayat. Ada yang tahu tidak apa itu hikayat? Ketika ditanya mengenai hikayat, terkadang ada yang menjawab, hikayat cinta bu. Nah, kenapa ya selalu ada percintaannya? Padahal hikayat tidak selalu loh berkaitan dengan percintaan. Karena ternyata hikayat merupakan cerita rakyat yang sudah berkembang di Indonesia. Kalau kalian pernah mendengar cerita rakyat yang ada di Jawa Tengah, terjadinya kota Salatiga atau terjadinya Danau Rawapening, itu merupakan contoh dari cerita rakyat. Nah, kalau contoh dari hikayat, kalian pernah mendengar tidak? Kenapa ya kita juga harus belajar mengenai hikayat? Yang pertama, bahwa hikayat itu merupakan warisan nenek moyang kita, sehingga tidak ada salahnya kita tetap melestarikannya dengan belajar hikayat. Yang kedua, bahwa di dalam hikayat ternyata ada amanat-amanat yang dapat kita petik dan kita jadikan pembelajaran untuk di kehidupan masyarakat. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai materi hikayat, ada baiknya kalian simak video penggalan hikayat berikut ini. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarnya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menemui anaknya yang tua Syapri dan yang muda Indra Bangsawan. Nah, bagaimana? Setelah kalian melihat video tadi, apakah kalian sudah paham mengenai hikayat? Wajar kalau kalian tidak paham dengan bahasa yang digunakan di dalam hikayat, karena memang bahasa tersebut sudah tidak lagi kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Atau kalian masih bingung dan bertanya-tanya, apakah ada seorang bayi yang baru lahir dengan anak panah dan pedang? Itulah memang contoh dari hikayat yang menonjolkan kemustahilan dan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa pengertian hikayat adalah salah satu cerita rakyat yang menonjolkan unsur pencitraan, berciri kemustahilan, dan menunjukkan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Karakteristik di dalam hikayat itu ada 5. Yang pertama, bersifat anonim, bahwa di dalam hikayat, nama pengarangnya tidak jelas dan tidak diketahui. Mengapa demikian? Karena cerita hikayat itu diceritakan secara turun-temurun, sehingga sulit untuk mengetahui nama pengarangnya. Yang kedua, mengandung hal-hal kemustahilan. Artinya, di dalam hikayat biasanya tidak mudah dan susah untuk dinalar oleh pikiran manusia. Seperti hikayat Indra Bangsawan tadi, seorang pemaisuri yang melahirkan anak dengan panah dan dengan pedang. Itu tentu tidak mudah dinalar oleh pikiran manusia dan tidak mungkin juga terjadi di kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga, menceritakan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Biasanya di dalam hikayat itu memang menceritakan kesaktian dari tokohnya, atau dari tokoh hikayat memang sering banyak mempunyai kesaktian, seperti tokoh yang bisa berjalan di atas air, terus juga tokoh yang bisa terbang. Itu tentu di kehidupan masyarakat tidak mudah dinalar, karena memang nyatanya tidak bisa seperti itu. Ketika seseorang mau terbang, pasti harus menggunakan alat perantara seperti pesawat, seperti itu. Lalu yang keempat, yaitu bersifat istana sentris. Artinya di dalam cerita hikayat itu berlatar tempat di istana, atau menceritakan keturunan dari istana seperti raja, permaisuri, dan keturunan raja. Lalu yang kelima, yaitu mengandung banyak kata arkais atau klise, artinya mengandung banyak kata makna tambahan seperti alkisah, maka, syahdan, hatta, dan lain sebagainya. Di dalam hikayat tentu ada unsur-unsur hikayat, bahwa unsur-unsur hikayat itu ada 6. Yang pertama yaitu ada alur atau plot, merupakan pola pengembangan cerita yang berbentuk oleh hubungan sebab akibat, yang dimana alur juga merupakan jalan cerita dari suatu cerita hikayat. Lalu yang kedua ada tema. Tema merupakan inti atau ide dasar dari suatu cerita. Di setiap cerita tentu ada tema untuk dijadikan sebagai intisari dari cerita tersebut. Lalu yang ketiga ada penokohan. Di dalam cerita hikayat tentu ada penokohan.
merupakan cara pengarang untuk menggambarkan atau mengembangkan karakter dari tokoh-tokohnya. Di dalam contoh hikayat Indra Bangsawan pun ada penokohan, yaitu Indra Bangsawan sendiri, raja, permaisuri, dan lainnya. Lalu yang keempat yaitu ada sudut pandang, merupakan posisi pengarang untuk membawakan cerita hikayat tersebut. Lalu yang kelima yaitu ada latar. Latar merupakan keadaan tempat, waktu, dan juga suasana di dalam cerita tersebut. Di latar juga bisa bersifat faktual dan imajiner. Artinya, di setiap cerita tentu ada latar untuk menunjang cerita tersebut. Lalu yang keenam yaitu ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pesan diaktis yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk pembaca, atau di dalam amanat juga merupakan pembelajaran yang bisa diambil oleh pembaca untuk diterapkan di kehidupan masyarakat. Di dalam hikayat tentu ada nilai-nilai hikayat. Yang pertama yaitu ada nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan. Lalu yang kedua ada nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, seperti saling berinteraksi manusia yang satu dengan manusia yang lain, itu masuk ke dalam nilai sosial. Lalu yang ketiga ada nilai agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan keagamaan atau ketuhanan, seperti seseorang dalam menjalankan sholat, puasa, zakat, itu masuk ke dalam nilai agama. Lalu yang keempat ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat tertentu yang ada pada zamannya, atau seperti tradisi yang sudah melekat pada suatu masyarakat tertentu yang tidak mudah untuk ditinggalkan. Hal tersebut masuk ke dalam nilai budaya. Lalu yang kelima yaitu ada nilai pendidikan, merupakan nilai yang berkaitan dengan hal yang berbentuk pendidikan, baik secara umum maupun secara luas, yang dimana di dalam nilai pendidikan itu seperti kita dapat mengambil pembelajaran yang nantinya akan kita terapkan di kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana setelah kalian belajar mengenai materi hikayat, mulai dari pengertian hikayat, karakteristik hikayat, unsur-unsur hikayat, dan juga nilai-nilai yang ada di dalam hikayat? Apakah kalian sudah paham mengenai materi hikayat? Tetap semangat, jangan mudah puas, dan teruslah belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.